Beliau adalah nama aslinya yaitu Asamah bin Abjar. Jadi Najasyi yang terkenal itu ya, namanya Asmah bin Abjar. Jadi Asamah ini adalah anak satu-satunya. Nah, bapaknya ini punya anak cuma satu. Maka ketika pada saat beliau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, ternyata banyak orang-orang Habasah yang pada saat itu iri dengki. Akhirnya mereka dihembuskan oleh setan dengan tujuan untuk membunuh sang raja. Karena mereka khawatir anak satu-satunya ini, kalau ini harus bertahan, maka yang akan jadi raja adalah si Najasyi tadi, si Asmah bin Abjar ini. Maka akhirnya bapaknya Asamah ini dibunuh dan digantikan oleh kakaknya, di mana kakaknya pada saat itu punya anak 12 laki-laki. Walhasil Asamah ini dirawat, dipelihara oleh kakaknya, oleh pamannya, ya, paman yang dibunuh tadi. Ternyata perilakunya luar biasa. Cinta dan sayangnya, perawatannya kepada seorang Asamah ini melebihi daripada cintanya kepada 12 anak-anaknya. Maka ketika bapaknya Asamah ini terbunuh dan digantikan kakaknya menjadi seorang raja, setelah bertahan beberapa tahun, akhirnya mereka berpikir ini berbahaya. Si Asamah ini semakin lama semakin besar. Kalau nanti ketahuan bahwa dulu bapaknya yang membunuh kami, maka pasti kami akan diancam, pasti kami akan dibunuh. Maka datanglah orang-orang yang sudah kena fitnah itu menemui raja pengganti dari bapaknya Asamah. Wahai sang raja, saya prihatin karena sekarang anak raja yang kami bunuh ini sudah besar. Kami khawatir beliau nanti akan jadi raja. Kami mohon kepada sang raja dengan sangat hormat untuk segera dibunuh saja. Kata sang raja, tidak ada di dunia ini yang kejam kecuali kalian. Setelah kalian membunuh bapaknya, sekarang akan membunuh anaknya. Tapi desakan orang Habasah ini cukup luar biasa, sehingga sang raja pada saat itu akhirnya takluk. Takluk bukan untuk membunuh, tapi rayuan yang kedua, bagaimana kalau sang Asamah ini diasingkan. Nah, permintaan itulah yang akhirnya disetujui oleh sang raja dan akhirnya Asamah diasingkan. Setelah tidak lama kemudian, beberapa tahun memimpin yang punya 12 anak ini, akhirnya dia meninggal. Dan ternyata yang dari 12 orang ini tidak ada satu orang pun anaknya yang layak menjadi seorang raja atau seorang pemimpin. Karena apa? Kerjanya mabuk, kerjanya main perempuan, main judi. Ya. Maka datanglah seorang yang pada saat itu cukup soleh. Dia menyampaikan, sesungguhnya Habasah ini tidak bisa dan tidak akan mampu dipimpin oleh siapapun kecuali seorang pemuda yang pernah kalian buang. Maka pulangkanlah dia agar dia memimpin negeri Habasah. Maka dicarilah seorang Asamah dan dibaiat menjadi seorang raja. Nah, inilah berita yang terdengar oleh Rasulullah SAW, di mana Habasah ada seorang raja, di Mekah ada seorang nabi. Ya. Perjalanan Rasulullah SAW setelah beliau mendakwahkan Islam dengan cara dohir atau terus terang, di mana beliau secara sirronnya berapa tahun? 3 tahun. Setelah 3 tahun beliau memperjuangkan Islam dengan cara dohir, akhirnya suara ini terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka satu persatu pengikut Rasulullah, termasuk di dalamnya ada Bilal, ada keluarga siapa? Yasir, ya, disiksa habis-habisan. Maka sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tidak ada tempat yang lebih baik dari tempat kami berjuang sekarang ini? Bertubi-tubi sahabat mengadu kepada Rasulullah, tapi pada saat itu Rasulullah belum punya pilihan. Akhirnya setelah beberapa para sahabat mengadu pada Rasulullah, termasuk di dalamnya ada Ja'far, ada Utsman bin Affan, maka Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya di negeri Habasah ada seorang raja yang adil wa ahlul kitab wala yudlimu ahada. Di sana ada seorang raja yang adil dan bijaksana, dia ahli kitab dan tidak pernah menggolimi rakyat satupun. Maka silahkan kalian hijrah ke sana. Dengan perintah Rasulullah SAW,
Sehingga pada saat itu hijrahlah kurang lebih, kalau sejarah itu biasanya nggak sama. Ada yang menyebutkan 80, ada yang menyebutkan 70. Nah, akhirnya 80 orang hijrah ke sana yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan juga anak paman beliau yaitu Ja'far. Setelah 80 orang hidup di Habasyah ini, ternyata mereka hidup dengan tenang dan damai. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal tentunya, mereka merasa kebakaran jenggot. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ini. Khawatir kalau nanti Islam berkembang dengan baik dan pesat di negeri Habasyah, kami akan diserang oleh mereka. Maka kami harus bermusyawarah dan memutuskan siasat. Akhirnya mereka bermusyawarah dan menemukan siasat untuk mengajak kembali orang-orang yang sudah hijrah di sana. Maka dipilihlah 2 orang yang ahli diplomat. Yang pertama adalah Amr bin As. Yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini 2 orang ini, kalau di Indonesia Adnan Puyuh kali ya. Sama siapa satunya lagi? Yang ngomongnya pinter, gak bisa terkalahkan itu. Ya. 2 orang ini diutus untuk merayu Raja Najasyi dengan harapan 80 orang dikembalikan lagi. Oh, ternyata Amr bin As ini sudah kenal baik dengan Raja Najasyi. Maka tahu kelemahan-kelemahannya orang Habasyah itu. Nah, siasatnya bagaimana? Dia beli barang-barang yang disukai oleh negeri Habasyah. Tujuannya apa? Untuk nyogok. Maka setelah beli, datanglah dia berdua itu dengan pembawaan yang cukup banyak. Yang ditemuin bukan rajanya langsung, tapi pendetanya, terus uskupnya, terus apa lagi itu, urutan-urutannya itu, ya. Datanglah mereka menyampaikan hadiah yang memang ketika orang Habasyah dibelikan sesuatu kesukaannya, mereka itu sudah tunduk saja. Maka 2 orang itu menyampaikan, saya datang kemari, saya akan menemui raja. Karena warga kami telah hilang 80 orang dan tinggal di sini, maka saya akan kami ambil. Maka nanti ketika saya menghadap raja, wahai para uskup dan pendeta, kamu cukup diam dan mengatakan iya, nggak usah banyak nanya. Maka akhirnya datanglah waktu yang tepat dan 2 orang ini menemui kepada Raja Najasyi. Disampaikan oleh sang raja, sesungguhnya kami berdua datang dari negeri Mekah, di mana kami dipimpin oleh seorang Abu Sufyan dan juga Abu Jahal. Kami semua warga yang ada di Mekah merasa kehilangan karena saudara kami meninggalkan negeri kami 80 orang. Perlu raja ketahui bahwa 80 orang ini adalah orang-orang yang telah keluar dari agama nenek moyang. Dan perlu raja ketahui, walaupun dia sudah pindah ke Najasyi, tapi dia tidak akan mengikuti agama raja, karena dia sudah punya agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Maka kembalikan. Setelah mendengar semacam itu, seorang Raja Najasyi, beliau ahli kitab, orang yang bijaksana, demi Allah, saya tidak akan mengeluarkan 80 orang utusan Rasulullah ini sebelum saya mendengar langsung apa yang disampaikan dan diceritakan oleh orang-orang muhajirin ini. Maka dipanggillah orang-orang muhajirin yang disaksikan oleh para pendeta, semuanya duduk rapi dengan pakaian seragamnya dan mereka membuka Injilnya satu persatu. Sehingga pada saat itu ditanya, wahai sang muhajirin, apa yang kau bawa dari Nabi Muhammad kemari? Surat Maryam. Ketika selesai dibacakan, tiba-tiba sang raja ini penuh dengan air mata, sehingga para pendeta semuanya dengan serempak, kalau bahasa kitanya mah kecewa, gitu. Gimana itu? Apa? Ya, pokoknya bahasa kitanya, melihat sang raja mendengar ayat disampaikan pada beliau terus mengeluarkan air mata, itu kekecewaan ada pada para pendeta. Nah, yang perlu kita ambil ibrah, ternyata Allah itu punya cara yang kadang-kadang tidak dipahami oleh manusia. Untuk mengangkat derajatnya seorang Maryam dan anaknya Nabi Isa, tapi dengan caranya Allah yang menjadikan semua orang mencibirkan. Karena apa? Maryam ini perawan yang suci, ahli ibadah, tapi tiba-tiba hamil.
Caranya dengan cara semacam itu. Maka artinya hari ini apapun yang terjadi pada diri pimpinan kita, itulah cara Allah yang terbaik. Kita harus punya pikiran ke sana. Bagaimana cara Allah ingin memuliakan seorang Nabi Yusuf pada saat itu? Oh, Allah dengan caranya bagaimana? Beliau memasukkan ke dalam fi ghayabatil jub, ya, bukan ke dalam bi'ar sumur, tapi dimasukkan ke dalam ghayabatil jub yang tidak ada semua orang tahu sampai ke dalam neraka. Sampai harus begitu. Tapi setelah ada di dalam ghayabatil jub itu, Allah mengutuskan seorang malaikat Jibril dan membisikkan kepada beliau, dikasih tahu dari semenjak beliau masuk ke dalam sumur sampai nanti Nabi Yusuf ini ketemu dengan keluarga besarnya 12 orang yang kita kenal dengan Bani Israel. Diceritakan panjang lebar. Jadi cara Allah yang baik itu kadang-kadang kita menilainya belum bisa langsung menerima. Yang pertama. Yang kedua, apakah kita tidak malu sebagai laki-laki yang gagah perkasa ketika kita memperjuangkan sebuah kebenaran, tidak menguswah kepada seorang Maryam, di mana beliau pada saat selesai melahirkan, ketika berdoa kepada Allah, yang Allah perintahkan apa? Gerakkan pohon kurma, ya, pohon kurma sampai jatuh putiknya itu. Ya, kalau nanti kita baca di dalam Al-Quran itu sampai putiknya, jadi apa ini tangkainya itu, berarti kan gerakannya luar biasa. Ya. Perintahnya kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau orang sekarang habis melahirkan suruh ngapain? Jalan aja manja, gandeng ya. Tapi seorang Maryam, beliau sudah berbulan-bulan lamanya, memang variasi menafsirkan hamilnya Maryam itu. Ada yang mengatakan 10 bulan, 9 bulan, 7 bulan, ada juga yang sehari semalam. Tapi majmu' jumhuriyah sejarah, ya beliau hamil sama dengan kita-kita, yaitu 9 sampai 10 bulan. Sudah merasa kesakitan 10 bulan, dia menanggung malu karena beliau adalah orang yang soleha. Tiba-tiba beliau melahirkan dengan mengasingkan diri, dan di situ tidak ada siapa-siapa. Tapi Allah perintahkan untuk menggerakkan pohon kurma. Pohon kurma pernah lihat gak? Sama gak dengan pohon bambu? Beda. Masya Allah. 5 masuk ummah saja belum tentu mampu menggerakkan pohon kurma. Tapi karena ini perintah, yakin bahwa ini adalah perintahnya Allah, beliau gak menolak, gak sami'na wa ata'na, tapi beliau sami'na wa ata'na. Maka Allah turunkan pohon itu dari buah-buahannya. Bukan hanya itu, ya, di bawah kakinya keluar sumber mata air. Artinya bahwa berjuang dulu semaksimal mungkin, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Nah, itu yang perlu kita ambil ibrah dari perjalanan Maryam, dari semenjak beliau terfitnah sampai melahirkan dan berdoa kepada Allah. Bantuannya, pertolongannya, jawabannya semacam itu. Kalau kita kan maunya mata Nasrullah, inna Nasrullah yang qarib, itu besok langsung kutub. Begitu kan maunya ya? Iya. Tapi kalau orang-orang terdahulu tidak. Nah, ketika pada saat itu, maka akhirnya diusirlah orang-orang rombongan yang diperintahkan oleh Abu Sofyan tadi. Tapi apa, di tengah jalan itu, 2 orang itu, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah itu, Amr bin As ngomong, demi Allah, saya besok akan kembali dan saya akan permalukan Ja'far dan kawan-kawan, sehingga nanti sang raja akan mengusir dia dari negeri Habasah. Tapi yang namanya Abdullah itu, dia menasihati kepada Amr bin As, Amru, jangan terlalu kejam lah sudah. Kalau kita hari ini merasa kalah, sudah kita pulang saja. Gak usah kita nanti malam ini kita permalukan, besok kita serang lagi. Bagaimanapun mereka itu masih ada silsilah saudara dengan kami. Kasihan. Enggak, saya malu terhadap pimpinan kami. Kalau nanti saya diutus tidak berhasil. Nah, itu juga perlu dijadikan ibrah. Orang kafir saja sampai segitunya itu. Jadi kalau ditugaskan oleh pimpinannya, pantang balik sebelum membawa hasil. Luar biasa. Itu orang kafir. Ya.
Keyakinannya seperti itu. Nah, kalau kita hari ini orang-orang yang beriman dan tugaskan oleh pimpinan kita, dan kita yakini bahwa ini adalah perintahnya hak sesuai dengan Quran dan Sunnah, pantang mundur. Harusnya kan begitu ya. Nah, maka akhirnya rayuan dari seorang Abdullah tidak mempan. Nggak bisa, saya besok harus berargumen karena saya punya senjata. Maka akhirnya pada saat itu dipertemukan lagi antara tiga belah pihak, yaitu Raja Najasyi, pihak kaum Muhajirin, dan juga Amr bin As. Langsung beliau, wahai sang raja, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ja'far kemarin banyak kebohongan yang ditutup-tutupi. Maka kata sang raja, apa yang kamu tutup? Yang ditutupi oleh sang Ja'far, bahwa sesungguhnya kami memahami di dalam agama kami bahwa sesungguhnya yang namanya Isa itu dia adalah putra Allah. Tapi dia mengatakan Abdullah wa Rasul. Apa seorang Raja Najasyi? Demi Allah, pelajaran-pelajaran yang kami terima dari seorang Ja'far yang dibawakan dari Rasulullah Muhammad sama persis seperti apa yang kami dengar dari ajaran sang Isa, Nabi Isa. Maka akhirnya pada saat itu beliau mengatakan bahwa kami menerima dan akan melindungi apa yang telah diutus oleh Rasulullah. Silahkan kalian ber-80 orang tinggal di negeri kami dan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Maka akhirnya dihembuskanlah oleh mereka sang pendeta-pendeta itu, walaupun sebagian sudah mulai bergabung, tapi mereka menghembuskan bahwa Raja Najasyi ini sekarang sudah murtad dari agama nenek moyang kita. Maka mari kita gulingkan, begitu. Senang anak muda itu kalau bicara digulingkan itu. Sudah dikasih mabuk-mabukan, sedikit banyak yang dikasih duit, akhirnya diseranglah seorang Raja Najasyi. Nah, sebelum pertempuran ini terjadi, Raja Najasyi sempat menemui Utsman bin Affan dan juga Ja'far bin Abi Thalib sambil menyerahkan 2 kapal besar. Apa kata beliau? Wahai sang Muhajirin, ini 2 kapal besar saya serahkan kepada engkau, dan kalian naiklah di atas ini, saksikan kami besok. Ya, kalau dalam peperangan kami nanti saya dan prajurit saya kalah, silahkan kamu pergi segendak kamu mau. Tapi kalau seandainya Allah memberikan kemenangan, maka kamu silahkan kembali lagi. Ya, silahkan kamu kembali lagi seperti sedia kala. Nah, pada saat itu ketika sudah memberikan wasiat kepada Muhajirin, hari haknya pertemuan antara Raja Najasyi dengan orang-orang yang memberontak kerajaan kepemimpinan beliau bertanya, wahai semua bangsa dan rakyat Najasyi, apa yang kau nilai aku terhadap rakyatnya? Semua rakyat mengatakan bahwa engkau raja yang baik, orang yang bertanggung jawab, tidak pernah menzalimi. Kenapa kalian mendemo saya untuk turun? Karena engkau sesungguhnya telah keluar dari agama nenek moyang. Maka akhirnya pada saat itu beliau mengeluarkan kulit kijang yang telah tertulis ketika beliau hendak meninggalkan 2 sahabat tadi. Ya, ketika menyerahkan 2 kapal yang besar itu, akhirnya beliau pergi sambil mengambil kulit kijang dan ditulis Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluh. Ya. Tulisan itu dilepit dan dijadikan tameng di dadanya. Setelah itu beliau ditutup dengan seragam peperangannya, dan ketika saat mereka mengatakan itu dibukalah kulit kijang itu sambil mereka semuanya membaca, dan akhirnya mereka nunduk dan mereka bersyahadat masuk Islam. Maka ketika pada saat itu tahun ke-7 Hijriah kalau tidak salah, tapi Raja Najasyi ini belum syahadat. Ya, belum syahadat. Jadi ada beberapa rakyatnya sudah bergabung tapi belum bergabung. Maka pada tahun 7 Hijriah Rasulullah mengutus 6 sahabat untuk memberikan surat kepada 6 raja di negara tetangga. Di antaranya yang diutus adalah Amru bin Umayyah Ad-Damiri. Ingat ya. Beliau ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk memberikan surat kepada Raja Najasyi.
Ya, beliau datang ke Najasyi, ketemu dengan beliau itu dengan ucapan secara Islam. Tapi beliau menjawabnya luar biasa. Ya, seperti yang kita ajarkan, kalau orang memberi salam assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan minimal begitu ya. Nah, ketika Ad-Damiri memberikan salam cara Islam, luar biasa. Ternyata Raja Najasyi itu sambutannya jauh lebih sempurna. Maka beliau menyampaikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, dan pada saat itulah di depan Ad-Damiri, ya, Raja Najasyi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Maka serta merta pada saat itu, ya, Ad-Damiri langsung memberikan surat yang kedua. Ya, Rasulullah meminta kepada Raja Najasyi untuk mewakili beliau agar melamar kepada Ummu Jamilah Ummu Sofyan. Jadi beliau ini, ya, sejarah singkatnya, beliau adalah termasuk salah satu dari 80 orang yang ikut hijrah bersama Muhajirin tadi, ya. Maka beliau ini termasuk wanita yang luar biasa, ya, dengan ujian tapi berujung dengan bahagia. Karena dimana beliau pada saat hijrah bersama dengan suaminya Ubaidillah An-Najisi itu sama-sama masih dalam satu tauhid. Tapi sang suami tergoda dengan orang-orang yang ada di sana, akhirnya dia menyatakan keluar dari Islam, dan kerjanya setiap hari duduk-duduk di gereja sambil mabok-mabok main perempuan. Ya. Akhirnya ya beliau itu ada 3 pilihan. Kalau dia harus pulang ke Mekah, maka dia harus hidup bersama bapaknya Abu Sufyan dalam musyrik pada saat itu. Tapi kalau harus ikut suaminya, maka hidup dalam keluar dari Islam. Maka kalau sendiri, dia harus hidup sendirian di negeri Habasah sana tanpa seorang suami. Maka ketika mendengar Raja Najasyi untuk menjadi perwakilan dari Rasulullah atas suratnya itu, Ummu Habibah, Masya Allah, senengnya luar biasa, mau dilamar sebagai istri Rasulullah. Kalau orang dahulu itu begitu tuh, mau di urutan keberapa salah yang lamar itu seorang pemimpin, ulil amri, senengnya luar biasa. Maka kalau ada janda-janda atau perawan-perawan yang ngelamar, minimal lah tingkatan ya, gitu ya, itu harus seneng itu, ya. Seorang Ummu Habibah itu langsung ceria, langsung bahagia. Yang selama ini belum sedih karena harus milih kemana, tiba-tiba Rasulullah melalui Raja Najasyi itu untuk melamar kepada beliau. Maka akhirnya, singkat kisahnya, Ummu Habibah ini diminta oleh Raja Najasyi untuk mencari siapa di antara orang-orang yang dipercaya untuk menjadi walinya. Akhirnya orang yang paling dekat pada saat itu dan ikut berhijrah bersama Muhajirin itu adalah Khalid bin Sa'id bin As. Itulah orang yang ditunjuk sebagai wali pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Maka singkat kisahnya, terjadilah pernikahan dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya pada saat kembalinya ke Mekah, Raja Najasyi memberikan hadiah 2 kapal besar untuk dibawa ke Mekah sana.